Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jalja Syafitri Banapon dengan NPM 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas 3A. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas teori keuangan dan perbankan syariah, di video kali ini kita akan membahas praktik perbankan syariah di Indonesia, meliputi tantangan dan peluangnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi gini, sebelum kita bahas jauh tentang tantangan dan peluangnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke sejarah awal mula munculnya bank syariah di Indonesia. Di era 1980-an, sistem perbankan di Indonesia waktu itu masih sepenuhnya dikuasai oleh bank-bank konvensional. Semua aktivitasnya berbasis bunga atau yang dalam istilah Islam disebut dengan riba. Nah, bagi umat Islam yang ingin menjaga transaksi keuangannya biar tetap sesuai dengan syariat, hal ini justru menjadi dilema. Karena di satu sisi mereka butuh akses ke layanan perbankan untuk menyimpan uang, berinvestasi, atau mengambil pembiayaan, tetapi di sisi lain mereka juga ingin menghindari praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Nah, dari sinilah muncul kesadaran di kalangan ulama, ekonomi, dan masyarakat Muslim Indonesia bahwa perlu adanya sistem keuangan alternatif. Sistem yang bukan hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga muncullah gagasan tentang pendirian Bank Islam atau Bank Syariah. Nah, tonggak sejarah pentingnya terjadi pada tahun 1992. Di tahun inilah berdiri Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini bisa dibilang sebagai pionir, pelopor, dan pembuka jalan bagi lahirnya sistem perbankan syariah di tanah air. Kelahiran Bank Muamalat ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak tokoh dan lembaga yang berperan di baliknya. Misalnya Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta dukungan dari beberapa organisasi Islam besar seperti ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada waktu itu, ide dasarnya simpel, yaitu bagaimana caranya menghadirkan lembaga keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan umat, tetapi tetap patuh sama prinsip Islam tanpa riba, tanpa judi, dan tanpa spekulasi berlebihan. Awalnya, banyak orang yang skeptis. Orang-orang mikir, memangnya bisa ya bank jalan tanpa bunga? Tapi ternyata bisa sekali. Konsep ini diganti dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan investasi bersama. Dan dari sinilah perbankan syariah mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Seiring berjalannya waktu, industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Kalau di tahun 1990-an hanya ada satu bank syariah, sekarang sudah ada puluhan bank dan unit usaha syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa bank konvensional besar juga mulai membuka unit usaha syariah. Misalnya BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan sebagainya. Dan di tahun 2021, ketiga bank syariah besar itu akhirnya resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, BSI ini sekarang menjadi pemain utama di industri perbankan syariah nasional. Bahkan termasuk salah satu bank syariah terbesar di dunia berdasarkan total asetnya. Lalu, apa sih yang membuat perbankan syariah bisa tumbuh sepesat itu di Indonesia? Alasan yang pertama, tentu karena populasi muslim di Indonesia yang luar biasa besar, yaitu lebih dari 230 juta orang. Secara logika saja, kalau mayoritas masyarakatnya muslim, berarti potensi pasar untuk produk keuangan berbasis syariah juga pasti besar sekali. Alasan yang kedua, karena peningkatan kesadaran masyarakat. Banyak orang sekarang sudah mulai mikir, oh iya ya, kalau ada pilihan yang lebih sesuai syariat, kenapa kita tidak yang itu saja?
Apalagi makin kesini, produk-produk syariah juga makin modern dan mudah diakses lewat aplikasi, mobile banking, bahkan fintech syariah. Alasan yang ketiga, dukungan pemerintah dan regulasi juga semakin kuat. Kalau dulu aturan soal perbankan syariah masih samar-samar dan menumpang di regulasi bank konvensional, sekarang perbankan syariah sudah punya dasar hukum yang jelas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini memberikan kejelasan dan jaminan hukum untuk semua pihak yang terlibat, baik bank, nasabah, maupun investor. Tujuan dan esensi perbankan syariah bukan hanya soal cari keuntungan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Artinya, semua kegiatan di dalamnya, mulai dari menghimpun dana sampai menyalurkan pembiayaan, harus mengandung unsur keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Konsep ini juga mengajarkan bahwa uang itu bukan alat untuk memperbudak orang lain lewat bunga atau utang, tapi alat untuk memproduktifkan ekonomi. Misalnya, kalau kita punya modal, kita bisa investasikan lewat akad mudharabah atau bagi hasil, atau akad musyarakah atau kerjasama. Jadi bukan hanya satu pihak yang untung, tapi dua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai porsi yang adil. Nah, banyak juga nih yang mulai tertarik ke bank syariah karena mereka ngerasa sistemnya lebih transparan dan etis. Misalnya dalam akad syariah itu, semua harus dijelaskan di awal, seperti apa produknya, berapa bagi hasilnya, apa resikonya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah tidak tahu atau tertipu bunga berjalan. Selain itu, sistem syariah juga menghindari gharar atau ketidakjelasan dan maishir atau unsur judi atau spekulasi. Jadi transaksinya lebih sehat dan jujur. Dan yang paling menarik, sistem ini juga berorientasi sosial. Banyak bank syariah yang ikut berperan dalam kegiatan sosial, seperti penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi bukan hanya cari profit, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita lihat ke dunia internasional, perbankan syariah juga bukan hal yang kecil. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, bahkan Inggris juga sudah punya sistem perbankan syariah yang maju sekali. Dan Indonesia, meskipun datang kebelakangan, sekarang jadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Kalau ditanya dampaknya apa buat kita, ya jelas dampaknya positif sekali. Karena artinya Indonesia punya potensi besar untuk jadi hubungan ekonomi syariah global. Apalagi dengan dukungan sektor lain seperti halal industri, pariwisata halal, sampai fintech syariah yang lagi naik daun. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu lahir dari keinginan umat untuk punya sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai Islam. Dari satu bank di tahun 1992, sekarang sudah menjadi industri besar yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Tapi tentu saja di balik pertumbuhannya yang pesat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, sampai persaingan dengan bank konvensional. Jadi gini teman-teman, kalau kita berbicara tentang perbankan syariah, hal pertama yang harus kita pahami itu adalah prinsip dasarnya. Karena tanpa kita mengerti prinsip-prinsip ini, kita akan gampang salah paham. Banyak orang yang bilang bank syariah itu sama aja kayak bank biasa, hanya diganti namanya saja. Padahal sebenarnya itu salah sekali. Secara operasional memang kelihatannya sama, ada tabungan, ada pembiayaan, dan ada deposito. Tapi filosofinya sangat berbeda. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi termasuk dalam dunia perbankan harus berlandaskan prinsip halal, adil, dan transparan. Artinya semua transaksi harus jelas, jujur, dan tidak dirugikan sepihak. Nah, di bank syariah,
Semua kegiatan keuangannya wajib sesuai syariat Islam. Jadi bukan hanya soal tidak ada bunga, tapi juga harus terhindar dari 3 hal utama yang dilarang dalam Islam, yaitu yang pertama ada riba, bunga tambahan yang tidak halal. Yang kedua ada al-gharar, ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Dan yang ketiga itu ada maisir, unsur judi atau taruhan. Jadi kita bahas satu-satu biar lebih paham. Yang pertama, larangan riba. Secara sederhana, riba itu bisa diartikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif atau resiko yang jelas. Contohnya bunga pinjaman di bank konvensional. Misalnya kamu minjem uang 10 juta ke bank dan disuruh bayar 12 juta setelah setahun. Nah, tambahan 2 juta itu dianggap riba karena kamu diwajibkan bayar lebih tanpa dasar kegiatan ekonomi yang adil. Dalam Islam, riba ini dilarang keras karena bisa menimbulkan ketidakadilan. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin susah. Makanya di bank syariah tidak ada istilah bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Contohnya kalau kamu mau buka deposito syariah, bank akan menggunakan uang kamu untuk pembiayaan usaha. Kalau usahanya untung, kamu dapat bagi hasil sesuai kesepakatan. Jadi semuanya transparan dan diketahui di awal. Tidak ada bunga yang berubah-ubah kayak di sistem konvensional. Kedua ada larangan gharar. Kata ini mungkin agak asing, tapi intinya gharar itu artinya ketidakjelasan, penipuan atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Misalnya gini, kamu beli ikan yang masih di laut belum ditangkap, belum tahu ukurannya, belum tahu jumlahnya berapa, tapi sudah dibayar duluan. Nah, itu mengandung unsur gharar karena barang yang ditransaksikan tidak jelas wujudnya. Dalam konteks perbankan, gharar bisa muncul kalau nasabah tidak mengerti produk yang dia ambil atau ada perjanjian yang tidak transparan. Makanya di perbankan syariah, setiap akad atau perjanjian harus jelas barangnya apa, risikonya siapa yang nanggung, dan keuntungannya dibagi dengan cara yang seperti apa. Semua itu sudah harus dijelaskan dari awal. Kalau tidak jelas, bisa batal secara hukum syariah. Yang ketiga ada larangan maisir alias unsur judi atau taruhan. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif atau bergantung pada untung-untungan itu dilarang. Contohnya seperti main saham tapi tanpa analisis, hanya menembak harga naik dan turun demi cepat kaya, atau seperti jual beli derivatif dan forex dengan sistem spekulasi murni. Itu juga termasuk maisir karena hasilnya bukan dari kerja keras atau aktivitas ekonomi yang nyata, tapi dari keberuntungan semata. Jadi di bank syariah semua investasi dan transaksi harus berbasis sektor real. Artinya uang dipakai untuk kegiatan nyata seperti perdagangan, pertanian, properti, manufaktur, dan lain-lain. Bukan untuk taruhan di pasar modal atau spekulasi yang tidak jelas. Nah, karena bank syariah tidak bisa pakai sistem bunga, mereka pakai yang namanya akad. Akad ini seperti kontrak perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Dan di dalamnya diatur hubungan kerjasama, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing. Di sini ada beberapa jenis akad yang sering dipakai. Antara lain yang pertama ada mudharabah, bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Misalnya kamu nabung di deposito syariah, uangmu akan dikelola bank buat pembiayaan usaha. Kalau usahanya untung, kamu dan bank sama-sama dapat bagi hasil sesuai nisbah atau rasio yang disepakati di awal. Yang kedua ada musyarakah, kerjasama modal. Ini sama seperti patungan modal antara bank dan nasabah untuk buka usaha bersama. Keuntungan dan resiko dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Yang ketiga, ijarah, sewa menyewa. Bank bisa menyewakan barang ke nasabah seperti rumah, alat berat, kendaraan dengan biaya sewa tertentu.
Ada juga versi ijarah muntahiyah bitamlik, di mana di akhir masa sewa barang itu bisa jadi milik nasabah. Semua akad ini punya prinsip utama, yaitu saling ridha, saling setuju dan rela, tidak ada penipuan, dan semuanya jelas sejak awal. Yang menarik dari sistem syariah itu bukan hanya teknisnya, tapi juga nilai-nilai etika di baliknya. Ada beberapa nilai penting yang perlu dijunjung tinggi. Yang pertama ada nilai keadilan, semua pihak harus dapat porsi yang adil, tidak ada yang diuntungkan sepihak. Yang kedua, transparansi, semua informasi harus terbuka dan jujur. Yang ketiga ada amanah, bank harus bisa dipercaya menjaga dana nasabah. Yang keempat ada tanggung jawab sosial, setiap kegiatan keuangan harus memberi manfaat, bukan merugikan masyarakat. Jadi perbankan syariah itu bukan hanya tentang halal atau haram dalam transaksi, tetapi juga tentang membangun sistem ekonomi yang bermoral dan berkeadilan. Satu hal penting juga yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini semacam penjaga yang memastikan semua produk dan transaksi bank benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Biasanya anggota DPS ini berasal dari ulama atau pakar ekonomi Islam yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi setiap kali bank mau membuat produk baru, misalnya tabungan haji, investasi halal, atau fintech syariah, mereka harus meminta persetujuan dari DPS dulu. Kalau DPS bilang ini melanggar syariah, berarti produk itu tidak boleh jalan. Dengan adanya DPS, nasabah jadi lebih tenang karena ada jaminan kehalalan dalam setiap transaksi. Intinya, sistem perbankan syariah ini diciptakan bukan hanya untuk beda dari bank konvensional, tetapi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi, uang tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tapi bisa mengalir ke sektor-sektor produktif yang membantu masyarakat luas. Misalnya, pembiayaan usaha kecil dan mikro, program wakaf produktif, atau pengelolaan zakat lewat sistem perbankan. Semuanya bertujuan agar ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi juga berkah dan bermanfaat. Sekarang kita bahas tentang tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesarnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Jadi, banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional. Akibatnya, perbankan syariah jadi agak kesulitan untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru. Selain itu, terkadang ada tumpang tindih peraturan antara Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan regulator perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap regulasi perbankan syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan industri perbankan syariah. Regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi akan membantu perbankan syariah untuk terus berkembang dan bersaing dengan bank konvensional. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah juga menjadi tantangan yang signifikan bagi perbankan syariah di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta manfaat dan keunggulan produk syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah, serta kompleksitas produk syariah yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan produk syariah dan lebih memilih untuk tetap menggunakan layanan bank konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, perbankan syariah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, perbankan syariah juga perlu menyederhanakan produk syariah agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat.
Persaingan yang ketat dengan bank konvensional merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal jaringan yang lebih luas, modal yang lebih besar, serta pengalaman yang lebih lama dalam melayani masyarakat. Hal ini membuat bank konvensional lebih mudah untuk menarik nasabah dan menawarkan layanan yang lebih beragam. Selain itu, bank konvensional juga memiliki kemampuan untuk menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, yang menjadi daya tarik utama bagi sebagian masyarakat. Untuk menghadapi persaingan ini, perbankan syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta menawarkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perbankan syariah juga perlu membangun citra yang kuat sebagai lembaga keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun banyak tantangan, tapi perbankan syariah di Indonesia punya peluang pasar yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini artinya ada jutaan orang yang berpotensi menjadi nasabah bank syariah. Apalagi kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan halal juga semakin meningkat. Banyak orang yang ingin uangnya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga bekal untuk di akhirat. Selain itu, potensi pasar perbankan syariah juga mencangkup sektor-sektor lain seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Semua sektor ini membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi bisa dibilang peluang pasar perbankan syariah di Indonesia itu masih sangat luas dan menjanjikan. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Untuk menarik minat nasabah dan memperluas pasar, perbankan syariah perlu terus melakukan inovasi produk. Jangan hanya jualan produk yang itu-itu saja, tetapi harus bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Contohnya sekarang lagi booming sekali fintech syariah. Ini adalah kombinasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan. Dengan fintech syariah, akses keuangan jadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Selain fintech, ada juga pembiayaan mikro syariah. Ini adalah solusi bagi para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional. Dengan pembiayaan mikro, UMKM bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Terus ada juga investasi berbasis syariah. Ini adalah cara yang aman dan berkah untuk mengembangkan aset kita. Ada banyak pilihan investasi syariah, mulai dari sukuk, reksadana syariah, sampai investasi properti syariah. Dengan inovasi produk yang terus-menerus, perbankan syariah bisa menjadi pilihan yang menarik bagi semua kalangan, tidak hanya bagi umat muslim saja. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi punya peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan teknologi, kita bisa meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Dulu, kalau mau buka rekening atau transfer uang harus datang ke bank. Sekarang, semua bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari di smartphone. Sangat praktis kan? Apalagi aplikasi mobile banking syariah juga semakin canggih. Kita bisa melakukan berbagai macam transaksi, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian pulsa, sampai investasi syariah. Selain itu, teknologi juga bisa membantu bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan begitu, bank bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih murah bagi nasabah. Jadi, teknologi adalah kunci untuk memajukan perbankan syariah di era digital ini. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Jumlah tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang perbankan syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang menawarkan program studi tentang perbankan syariah, serta kurangnya minat generasi muda untuk berkarir di bidang perbankan syariah. Akibatnya, Bank Syariah kesulitan untuk merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Pendirian program studi tentang perbankan syariah di berbagai perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa dan pelatihan kepada generasi muda akan membantu meningkatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang perbankan syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.